Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melinda, NPM 23140046. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembahasan pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Saya berasal dari kelas 3A, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi yang dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Monica Teresia MPD. Di sini pembahasannya yaitu yang berjudul Kurikulum Merdeka. Adapun tujuan dari kurikulum merdeka itu yaitu untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia serta menumbuhkan cipta rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila. Maksudnya di mana kurikulum merdeka ini bertujuan untuk meningkatkan seorang peserta didik dalam menciptakan karakter atau sifatnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk menjadikan seseorang peserta didik yang memiliki sikap ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam 5 poin Pancasila tersebut, yang dimana kurikulum merdeka ini mengedepankan bagaimana seorang peserta didik agar bisa mendapatkan pembelajaran dari seorang gurunya sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Berikut pembahasan lebih lanjut dari masing-masing cara untuk mencapai profil dari pelajar Pancasila. Yang pertama, sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan intrakurikuler. Dimensi profil pelajar Pancasila tidak harus terbatas pada suatu mata pelajaran tertentu, melainkan terintegrasi dengan muatan pembelajaran. Salah satu contohnya, topik pembelajaran terkait keberagaman yang masuk dalam muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan IPS. Nah, pembelajaran dalam suatu materi ataupun suatu pelajaran yang disampaikan oleh guru di dalam kurikulum merdeka ini tidak hanya menganut satu pembelajaran, namun bisa 1, 2, bahkan lebih. Contoh yang disebutkan tadi yaitu tentang kewarganegaraan dan juga ilmu pengetahuan sosial, yang dimana keduanya berkaitan, disaling kaitkan satu sama lain yang tujuan akhirnya adalah sama. Yang kedua, sebagai pengalaman pembelajaran atau strategi pengajaran yang digunakan guru. Penguatan dimensi profil pelajar Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik. Yang dimana maksudnya dalam pembelajaran ini dilakukan secara langsung, secara tatap muka dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya dan sesuai dengan minat dari seorang peserta didik. Yang ketiga, sebagai proyek kegiatan kurikuler. Fokus pada pendidikan karakter, upaya mencapai profil pelajar Pancasila tidak cukup hanya melalui intrakurikuler, namun sesuai dengan yang ketiga yaitu dengan kegiatan kurikulernya. Seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik memuat kurang waktu untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensi. Jadi maksudnya seorang peserta didik dalam suatu pembelajaran atau sebuah materi harus bisa menentukan materinya ataupun bisa menjadikan sebuah materi atau pembelajaran itu untuk menumbuhkan kompetensi yang ia miliki. Dalam perancangan kurikulum merdeka terdapat prinsipnya. Yang pertama, pengembangan kompetensi dan karakter. Dalam upaya untuk menumbuhkan dan menciptakan rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Maksudnya seperti yang telah dijelaskan di awal tadi, seorang peserta didik harus bisa berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakatnya ataupun dalam lingkungan sekolahnya. Yang kedua, fleksibel.
Pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keluasan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi, menambahkan kekayaan materi pelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik. Yang dimaksud dengan menambah kekayaan materi pembelajaran yaitu yang dimana kita bisa menggali ataupun mencari informasi lebih lanjut tentang materi pelajaran yang akan kita kerjakan tersebut. Yang ketiga, berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum, namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didiknya yang lebih berprestasi. Dalam hal ini, tentu saja kita harus lebih mengedepankan ataupun tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadikan peserta didik yang lebih berprestasi yang diutamakan, namun semuanya harus sama dan tidak ada dibeda-bedakan. Dalam karakteristik pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka juga merekomendasikan berbagai karakteristik pembelajaran tertentu, yaitu dalam makalah kelompok 2 ada 4. Yang pertama, memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses dan akhir untuk memahami kebutuhan belajar dan perkembangan proses belajar peserta didik, yaitu kita harus bisa memanfaatkan atau melakukan penilaian sesuai dengan awal pembelajaran dalam proses serta akhir untuk bisa mengetahui bagaimana saja kebutuhan dalam pembelajaran yang dilakukan, apakah proses pembelajaran tersebut berkembang atau perkembangan proses pembelajaran tersebut tercapai atau tidaknya. Yang kedua, menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Maksudnya, seorang pembelajar ataupun pengajar harus paham tentang sanggup atau tidaknya atau bagaimana kesanggupan atau hal-hal yang diperlukan dari seorang peserta didik dalam proses pembelajaran yang akan ia laksanakan kepada peserta didik tersebut. Yang ketiga, memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cukupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Maksudnya, kita harus lebih mengedepankan kemajuan dari mau atau tidaknya seorang peserta didik tersebut dalam melakukan sebuah pembelajaran yang akan dilakukan daripada kita harus melakukan sebuah pembelajaran namun pembelajaran tersebut tidak masuk pada seorang peserta didik. Yang keempat, yang terakhir, yaitu didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Maksudnya, dalam sebuah pembelajaran ataupun sebuah pengajaran, kita harus bisa berkolaboratif atau lebih berkolaborasi atau bergabung dengan seorang pendidik lainnya, ataupun maksudnya kita tidak hanya sendiri dalam melakukan sebuah pendidik atau pembelajaran kepada seorang peserta didik. Landasan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama adalah landasan filosofis. Yang seperti kita ketahui, filosofis itu seperti filsafat. Dalam landasan kurikulum merdeka tersebut ternyata harus berlandaskan filosofis, yaitu seperti harus ada esensialismenya ataupun hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan filosofis agar landasan dalam kurikulum merdeka ini bisa terjadi. Yang kedua, landasan sosiologis. Yang dimaksud dengan landasan sosiologis yaitu di mana dalam penentuan kurikulum merdeka tersebut kita harus bisa mengedepankan ataupun menyatukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat yang sehari-hari mereka lakukan. Yang ketiga, landasan psikologis, yaitu maksud dari landasan tersebut dalam kurikulum merdeka kita harus bisa mengetahui karakteristik dari seorang peserta didik yang kita ajar, apakah bagaimana sikap ataupun seperti yang kita kenal psikolog, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dari seorang peserta didiknya. Yang secara historis, sejak Indonesia merdeka telah terjadi pergantian kurikulum lebih kurang 10 kali. Di sini kurikulum rata-rata tiap
setiap pergantian menteri pasti mengalami perubahan kurikulum. Hal ini sudah tidak jarang kita ketahui bahwa dengan berkembangnya teknologi ataupun dalam ilmu pengetahuan teknologi, pasti kita lebih mengedepankan hal-hal yang lebih canggih, yang dimana maksudnya kita seorang pengajar ataupun seorang manusia pasti ingin mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman yang kita lakukan. Apakah kita bisa menyanggupi ataupun bisa berteman tanpa mengakibatkan hal-hal negatif dari penyebaran ataupun perkembangan zaman tersebut. Sebagaimana dalam kurikulum merdeka ini, artinya merdeka yaitu bebas, yang dimana seorang pengajar bebas untuk melakukan hal-hal yang positif yang bernilai-nilai Pancasila, namun bisa bersandingan atau bergandengan dengan ilmu pengetahuan teknologi untuk kecanggihan zaman sekarang. Landasan kurikulum merdeka mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan psikolog. Dengan desain yang fleksibel, kurikulum merdeka memberikan keleluasan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi dan menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik. Kurikulum merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Maksudnya, setiap kurikulum juga memiliki hal-hal yang nilainya pasti bagus, namun dalam perkembangan zaman ini, kurikulum merdeka ini merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, mungkin beberapa tahun ke depan pasti ada pergantian kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman yang kita hadapi. Untuk itu, kurikulum merdeka bisa menjadikan seorang pengajar dalam menyampaikan nilai-nilai pembelajaran untuk sesuai dengan hal-hal yang berkemanusiaan dan ataupun lebih jelas dengan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ternyata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tertulis cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuannya untuk mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkup nasional maupun global. Jadi, kita sebagai seorang calon pengajar harus mampu untuk mewujudkan sebuah pembelajaran itu terarah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar kita bisa mewujudkan segala sesuatu hal-hal yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar tadi. Profil pelajar Pancasila dirumuskan sebagai pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Jadi seorang peserta didik itu harus bisa memiliki sifat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya sekedar merdeka artinya bebas, namun kita harus bisa mengedepankan bahwa seorang guru ataupun pengajar dalam mengajarkan peserta didiknya harus bisa dan mampu menjalankan semua sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, walaupun dikatakan bebas ataupun merdeka sesuai dengan perkembangan zaman, namun kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman dengan hal-hal yang positif tanpa mengurangi ataupun menjadikan kurikulum merdeka ini untuk semena-mena. Bahkan di sini bisa mengedepankan ataupun menjadikan seorang peserta didik tidak hanya berfokus pada satu mata pelajaran, namun bisa dalam beberapa mata pelajaran dalam satu buku yang bisa menjadikan suatu tujuan yang sama namun mata pelajaran yang lain.
tidak hanya terfokus untuk satu, dan bisa menjadikan kolaborasi yang bertujuan agar kita bisa mengetahui hal-hal yang satu sumber, bukan hanya tentang hal satu itu, namun bisa terdapat dari beberapa aspek atau faktor lainnya. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang kurikulum merdeka. Kurang dan jangannya saya mohon maaf, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.